seri ke-53 ini didukung oleh para pemain Edi Josa sebagai Jaya Negara, Endang sebagai Kalapi, Neni sebagai Nyai Patih Nami, Lucy sebagai Emban, Mas Niko sebagai Nami, dibantu oleh Amir dan Herman, dan Asbi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Prabu Jaya Negara berdiri di belakang punggung Kalapi. Wanita cantik itu diam-diam tergetar juga hatinya. Jantungnya berdenyut dengan kencang, kakinya sedikit gemetar. Prabu Jaya Negara meraba lehernya yang halus mulus. Kalapi, lehermu indah sekali. Aku suka leher wanita seperti ini, Kalapi. Halus, lembut dan indah. Apa yang hamba miliki adalah juga milik Paduka. Silakan Paduka mengambilnya bila mana Paduka mengendakinya. Kalapi, mengapa kau berani menjamah kaki kiriku? Ampun Gusti Prabu, hamba tidak sengaja. Hamba tidak sengaja melakukannya. Hamba mohon ampun sebesar-besarnya Gusti Prabu. Aku tahu. Sekalipun tidak sengaja kau sudah terlanjur menjamah kaki kiri Prabu Jaya Negara. Aku memang mempunyai cacat. Kaki kiriku pincang. Tapi aku adalah Raja Majapahit, Kalapi. Siapa berani merendahkan Prabu Jaya Negara? Sekalipun pincang, aku adalah seorang raja. Aku mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Aku mempunyai wewenang mutlak. Aku dapat membinasakan siapa saja yang berani menghinaku. Termasuk kau, Kalapi. Termasuk kau. Termasuk kau. Ampun Gusti Prabu. Sakit. Lepaskan leher hamba, Gusti. Kau harus mati, Kalapi. Kau harus mati di tanganku. Kau harus mati. Harus mati. Ampun Gusti Prabu. Aduh. Sakit. Lepaskan Gusti. Lepaskan hamba. Aduh. Prabu Jaya Negara tidak mengindahkan teriakan Kalapi yang tertahan. Kalapi berusaha untuk berontak. Tangannya menggapai-gapai ke udara dan tubuhnya menggelepar. Tapi Prabu Jaya Negara tidak menghiraukannya. Dia terus mencekik leher Kalapi, mencekik dan mencekik. Mampus kau perempuan rendah. Mampus kau. Mati kau perempuan lacur. Ampun Gusti. Aduh. Prabu. Kau boleh merasa gembira, Kalapi. Tiba-tiba aku mengurungkan niatku. Kukira aku tidak perlu membunuhmu. Selama beberapa hari ini, kau sudah melayani aku dengan baik. Kau sudah dapat memuaskan seleraku. Karena itulah, aku memutuskan untuk tidak membunuhmu. Gusti Prabu, mengapa jadi begini? Hampir saja Gusti Prabu membunuh hamba. Aduh, leher hamba sakit sekali. Hamba hampir saja tidak bisa bernapas. Kau masih beruntung, Kalapi. Pikiranku tiba-tiba berubah. Kalau tidak, tubuhmu sudah menggelepar di lantai dan kau pasti binasa di tanganku. Terima kasih Gusti Prabu. Terima kasih. Paduka tidak jadi membunuh hamba. Terima kasih karena Paduka tidak jadi membunuh Kalapi. Sudahlah, Kalapi. Aku semakin bosan mendengar suaramu. Suaramu sudah tidak merdu lagi. Wajahmu sudah tidak cantik lagi. Dan pandangan matamu semakin memuakkan. Nah, sekarang sebaiknya kau segera pergi dari ruangan ini, Kalapi. Pergilah, tinggalkan aku. Ampun Gusti Prabu. Jadi
Jadi hamba sudah tidak berguna lagi? Ya, kau masih kuberi hidup, tapi kau sudah tidak bermanfaat lagi bagiku. Pergilah Kalapi, pergilah sebelum aku kembali berubah pikiran. Ampun Gusti Prabu, bagaimana dengan gelang permata itu? Biarlah hamba pergi, sekalipun hamba tetap ingin melayani Paduka. Tapi biarlah hamba pergi dari ruangan ini. Hamba hanya ingin menanyakan perihal gelang permata itu, Gusti Prabu. Lupakan saja gelang permata itu. Aku tidak bermaksud memenuhi janjiku padamu. Oh, Gusti Prabu. Jadi hamba harus bagaimana? Gusti Prabu Jayanegara sudah berjanji kepada hamba. Jadi hamba harus bagaimana? Hamba sangat menginginkan benda itu. Hamba ingin sekali mengenakan gelang permata. Selama ini hamba hanya mengenakannya di dalam mimpi. Kalapi, kalau kau masih terus berdiri dan merengek-rengek di situ, nasibmu akan celaka, Kalapi. Cepatlah tinggalkan ruangan ini sebelum aku berubah pikiran, Kalapi. Kata-kata Prabu Jayanegara terdengar bagaikan geledek menyambar di telinga Kalapi. Wanita cantik itu akhirnya menyerah. Perlahan-lahan dia meninggalkan ruangan pribadi raja. Dia berjalan sempoyongan sambil sekali waktu meraba lehernya yang masih terasa sakit. 2 orang prajurit Majapahit bergegas datang dan mengawal kepergiannya. Prajurit. Ada apa, Miss? Kau seperti kesakitan. Iya Tuan Prajurit. Kepala saya agak pusing. Ayolah, kita harus segera menghadap Gusti Ramapati. Nanti di rumah beliau kau bisa dicarikan obat. Tunggu sebentar Tuan Prajurit. Saya tidak kuat berjalan. Mata saya berkunang-kunang. Kita istirahat sebentar Tuan Prajurit. Baiklah, kita tunggu sebentar. Tuan Prajurit, apakah tidak sebaiknya Tuan pergi dulu? Biarlah nanti saya menyusul. Saya bisa pergi ke rumah Gusti Ramapati sendiri. Kau jangan macam-macam. Kami ditugaskan untuk mengawalmu. Saya bisa pergi sendiri. Saya tidak butuh kawal. Tidak bisa begitu. Kami harus mengawalmu sampai di rumah kediaman Gusti Ramapati. Kau tidak bisa pergi sendiri. Tuan-tuan prajurit, jangan memaksa saya. Kau berani sekali menentang kami. Ayo, cepat. Ayo, jalan. Kau tidak usah pura-pura sakit kepala. Kau pasti mempunyai maksud-maksud tertentu. Kau ingin melarikan diri, bukan? Ayo, jalan. Kau tidak akan bisa mengecoh kami. Kami bukan anak kecil. Ayo, jalan. Kalau kau berbuat macam-macam, kami akan menangkapmu dan menyeretmu ke penjara. Ayo, cepat. Jalan. Awas, kalau tuan-tuan prajurit berani mendekat, saya akan berteriak. Tuan-tuan prajurit jangan bodoh. Kalian tahu bukan siapa diriku? Aku adalah salah seorang wanita persembahan Gusti Prabu Jayanegara. Sudah beberapa hari ini aku melayani beliau. Kalau kalian nekat, aku akan berteriak. Aku akan berteriak dan menjerit-jerit. Kemudian kalian yang akan ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Apa katamu? Kau tidak bisa menipu kami. Kau tidak bisa mempermainkan kami. Coba saja kau berani mendekat. Dan aku akan benar-benar berteriak. Aku akan berteriak bahwa kalian berdua berusaha untuk memperkosaku. Kalian tahu apa akibatnya. Aku akan mengadukannya kepada Gusti Prabu. Kalian bukan hanya akan dipenjara, bahkan mungkin kepala kalian akan dipancung di alun-alun. Ayo, mendekatlah. Mengapa kalian berdiri saja di situ? Ayo, silakan mendekat. Kurang ajar. Wanita cantik ini mempunyai akal yang sangat licik. Nah, sekarang pergilah. Tinggalkan aku sendirian di sini. Aku tidak membutuhkan pengawalan. Ayo, pergilah. Aku tidak bisa menunggu terlalu lama. Wah, bagaimana ini? Apa yang akan kita lakukan? Perempuan ini nampaknya tidak main-main. Dan
Kalau dia benar-benar berteriak, mengaku dirinya mau kita perkosa, waduh, kita berdua akan celaka. Jadi kalian masih nekat berdiri di situ? Baiklah, aku hitung sampai 3 kali. Kalau kalian masih juga belum pergi, aku akan benar-benar berteriak dan menjerit-jerit. Aku akan menjerit sekencang-kencangnya. Aku akan berteriak supaya istana ini menjadi geger. 1, 2. Baiklah, baik. Jangan berteriak. Jangan menjerit-jerit. Baiklah, kami mengalah. Ayo, kita pergi. 2 orang prajurit Majapahit itu segera melangkah pergi. Kalapi tersenyum puas, tersenyum penuh kemenangan. Sementara Kalapi bergegas melangkah, 2 orang prajurit Majapahit menghubungi teman-temannya. Kalapi terus berjalan setengah berlari menyusuri lorong. Setiba di ujung lorong yang menghubungkan dengan alun-alun, Kalapi berhenti. Dia menarik nafas panjang sesaat lamanya. Mereka sudah pergi. Mereka takut mendengar ancamanku. Dasar prajurit-prajurit penakut. Prabu Jayanegara. Rupanya dia bermaksud mengingkari janjinya padaku. Selama beberapa hari aku telah membuat hatinya gembira, puas dan senang. Tapi seperti ini balasannya. Aku diusir bagaikan seekor anjing jalanan. Setelah rasa manis dipecat sampai habis. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Hatiku sakit. Aku telah ditipu. Aku tertipu. Aku baru menyadari sekarang ini bahwa aku telah tertipu. Kurang ajar. Untuk apa aku harus menghormati Prabu Jayanegara? Ternyata dia hanyalah seorang laki-laki penipu. Laki-laki bajingan tengik. Aku benci raja penipu. Aku benci laki-laki pincang itu. Aku tidak boleh lama-lama berdiri di tempat ini. Aku harus segera keluar dari lingkungan istana ini. Kalau tidak salah, ujung lorong ini yang menghubungkan Balai Paseban Agung dengan alun-alun Majapahit. Baiklah, aku harus segera bisa keluar dari lingkungan istana ini. Tak sudi aku menjamah tempat ini. Baru saja Kalapi selesai berkata-kata di dalam hati, dan kakinya baru akan beranjak pergi. Mendadak dari ujung lorong bermunculan prajurit-prajurit Majapahit. Kurang ajar. Dia lari ke sebelah sana. Kita tidak bisa terus mengejar wanita itu. Sepertinya dia masuk ke halaman rumah kediaman Patih Nambi. Kenapa dia masuk ke situ? Kita gila. Kalau saja dia berlari ke arah alun-alun, kita bisa meringkusnya dengan mudah. Sebaiknya kita laporkan saja pada Gusti Ramapati. Ayo, tak ada perlunya kita berdiri di tempat ini. Sementara itu Kalapi berusaha menghindari kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Dia masuk ke halaman rumah kediaman Mapatih Nambi. Seorang emban buru-buru datang menghampirinya. Kalapi bercerita panjang lebar tentang segala hal yang dialaminya. Emban istana kepatihan nampak merasa iba. Wanita setengah tua itu bergegas masuk, dan tak lama kemudian dia sudah keluar lagi mengiringi seorang wanita berpakaian seperti layaknya istri pembesar kerajaan. Dialah Nyai Patih Nambi. Nyai Patih Nambi segera melangkah menghampiri Kalapi yang masih duduk di ruangan pendopo. Inikah orangnya Bibi Emban? Benar, Gusti. Dialah orang yang hamba maksudkan. Siapa namamu? Nama hamba Kalapi, Gusti Putri. Kau berani sekali memasuki istana kepatihan, Kalapi. Apakah kau penghuni baru di lingkungan istana Majapahit ini? Apakah kau belum tahu tata caranya, adat istiadat serta peraturannya? Ampun, Gusti Putri.
Hamba tidak tahu. Hamba datang ke istana Kepaten ini karena hamba sedang dikejar-kejar prajurit Majapahit. Kau mempunyai kesalahan apa sehingga dikejar-kejar prajurit Majapahit? Ampun Gusti Putri, rasa-rasanya hamba tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Itu tidak mungkin. Kau pasti mempunyai kesalahan. Ayo, katakan saja terus terang. Ampun Gusti Putri, hamba benar-benar tidak tahu apa kesalahan hamba. Hamba hanya tidak mau dibawa ke rumah kediaman Gusti Ramapati. Hamba ingin pulang ke desa kelahiran hamba. Mengapa kau sampai dibawa ke istana Majapahit? Siapa yang membawamu? Hamba dibawa ke istana Majapahit untuk dijadikan wanita persembahan Gusti Putri. Begitu? Ya, aku sudah mulai bisa meraba persoalanmu, Kalapi. Ampun Gusti Putri, hamba mohon perlindungan. Hamba tak ingin ditangkap seperti penjahat. Lindungilah hamba Gusti Putri. Hamba takut sekali berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Mereka pasti membunuh hamba. Lindungilah hamba Gusti. Aku tidak bisa membuat keputusan tanpa persetujuan suamiku, Kalapi. Aku harus lebih dulu melaporkan persoalanmu kepada Kakang Patinambi. Bimban? Ya Gusti Putri. Coba kau bawa dia ke ruangan belakang. Sementara aku akan membicarakan persoalannya dengan Kakang Patih. Baik Gusti Putri. Ayo Kalapi, Ibu Jaya Negara, di ruangan pribadi beliau. Menurut ceritanya, dia dibawa oleh prajurit-prajurit Majapahit atas perintah Kakang Ramapati. Oh iya. Ya, persoalan ini tidak dapat dianggap remeh, Nyai. Sebab yang sedang kita hadapi adalah kekuasaan Gusti Prabu sendiri dan kelompok Kakang Ramapati. Kau tahu, kau pasti dapat merasakannya. Iya, Kakang. Sebenarnya Kakang Ramapati kurang menyukai keberadaanku di istana Majapahit ini, Nyai. Iya, aku tahu Kakang Patih. Setelah kepergian Kakang Lembu Sora, kukira kaulah yang menjadi sasaran berikutnya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Apakah sebaiknya kita usir saja perempuan itu, Kakang? Atau kita tangkap dia dan kita serahkan kembali kepada Kakang Ramapati? Aku belum bisa memutuskannya, Nyai. Ya, memang kedudukanku agak sulit. Dan lagi, mengapa perempuan itu lari ke rumahku? Aku takut kehadiran perempuan itu justru bisa memanaskan hubunganku dengan Kakang Ramapati. Itu dia, Kakang Patih. Bibi Emban membawanya kemari. Kau bisa langsung bertanya kepadanya. Pada saat itulah Bibi Emban muncul mengiringi kehadiran Kalapi. Patih Nambi segera menyuruh Kalapi duduk bersila di lantai ruangan. Kalapi menundukkan wajahnya dalam-dalam. Patih Nambi berpikir sesaat lamanya sebelum kemudian berkata, Kalapi, benar namamu Kalapi? Apakah itu bukan nama samaranmu? Benar Gusti Patih, nama hamba Kalapi. Sejak lahir nama hamba Kalapi. Ketahuilah Kalapi, kehadiranmu di rumahku ini membuat kami semua merasa kesulitan. Kau belum tahu suasana istana Majapahit. Kau tidak tahu apa-apa, karena memang kau tidak seharusnya tahu. Sebenarnya mudah bagiku untuk menyelesaikan persoalan ini. Aku bisa saja menangkapmu dan menyerahkanmu kembali kepada Kakang Ramapati. Ampun Gusti Patih, janganlah hamba ditangkap. Hamba ingin kembali ke kampung halaman hamba. Hamba tidak mau dibawa ke rumah kediaman Gusti Ramapati. Hamba pasti dibunuh. Ampun Gusti Patih, lindungilah diri hamba ini. Hamba mohon perlindungan Gusti Patih. Ampun Gusti Patih, lindungilah diri hamba ini. Hamba mohon perlindungan Gusti. Hamba tidak mau ditangkap prajurit-prajurit Majapahit. Hamba ingin kembali ke desa kelahiran hamba.